Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita bersatu hati untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, sebab Kau masih curahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Kau sucikan dan layakkan kami, biar kami layak untuk memuji Engkau Allah yang sungguh mulia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sungguh indah di pagi hari ini.
terus Engkau kuatkan Tuhan. Hidup kami terus Engkau pimpin Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam khotbah pagi di doa pagi online. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang segar, sehat, dan kuat di dalam Tuhan. Kami percaya karya Tuhan tidak berhenti dalam hidup kami, dan Tuhan akan terus memakai kehidupan kami, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam tema berbuah di masa kesukaran atau di masa kekeringan. Khotbah saya pada pagi hari ini saya kasih judul, tinggallah di dalam aku dan kamu akan berbuah banyak. Ayatnya terambil dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayat yang sangat luar biasa, karena ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang tercatat di dalam kitab Yohanes. Ini adalah pernyataan yang kuat dari Tuhan Yesus yang bisa dipahami baik secara teologis melalui berbagai penafsiran ataupun secara sains, bahwa syarat untuk sebuah ranting bisa berbuah adalah tetap menempel, terhubung, tinggal dengan tenang kepada pokok atau pada batang utama yang menyalurkan nutrisi sehingga ranting bisa berbuah. Ini bukan pernyataan yang berbelit-belit. Bahkan Tuhan Yesus tidak menggunakan bahasa kiasan, bahasa puitis yang butuh penafsiran yang luar biasa. Ini menggunakan bahasa yang sederhana, bahwa engkau harus melekat di dalamku, engkau harus tetap tinggal di dalam pokok anggurnya. Tinggallah di dalam aku, ikuti firmanku, terima dan melekat padaku, tenang dan tidak terputus, tetap terhubung, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memelihara dan engkau akan tetap berbuah walaupun di masa kekeringan sekalipun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi kata kuncinya pada pagi hari ini adalah untuk tetap berbuah di masa kesukaran, untuk tetap berbuah di masa kekeringan, adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, fakta menunjukkan dan ayat menuliskan perkataan dari Sang Firman Mesias Yesus Kristus. Firman yang hidup dikatakan tidak ada ranting yang bisa berbuah dari dirinya sendiri. Tidak ada ranting yang bisa berbuah tanpa menempel dengan pokok atau batang utamanya. Tidak ada ranting yang bisa menghasilkan kalau tidak melekat kepada pokok anggur. Ini berbicara fakta sains, dan ini juga ayat yang ditulis berdasarkan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, karena ini adalah perkataan Sang Firman itu sendiri. Kalau bukan perkataan dari Tuhan Yesus,
perkataan siapa lagi yang harus kita dengar? Jadi yang pertama, mengapa kita harus tetap tinggal untuk dapat berbuah di masa kekeringan sekalipun adalah karena ini perkataan firman Tuhan yang mengatakan tidak ada ranting yang bisa berbuah dari dirinya sendiri. Yang kedua, ayat kelima dikatakan, di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam ayat 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab ada 7 perkataan akulah dalam kitab Yohanes ini, yaitu akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, akulah pokok anggur. Jadi dalam kitab ini dikatakan 7 kata akulah. Di luar aku, di luar roti kehidupan, di luar terang dunia, di luar pintu, di luar gembala yang baik, di luar kebangkitan dan hidup, di luar jalan kebenaran dan hidup, dan di luar pokok anggur itu, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tetap tinggal, jangan berdiri di luar, maka engkau akan berbuah banyak walaupun di masa kesukaran. Dan ini adalah 7 perkataan akulah tentang Yesus dalam kitab Yohanes. Yang ketiga, mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan supaya tetap berbuah di masa kekeringan, yaitu ayat yang ke-6. Jika tidak tinggal, maka akan dibuang keluar dan mengalami kekeringan, lalu dibakar. Kenapa kita harus tetap tinggal? Karena jika tinggal, ayat 6 mencatat, maka kamu akan dibuang keluar dan akan menjadi ranting kering yang akan mengalami dibakar. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan posisi kita ada di mana. Tuhan mengajak supaya kita tetap tinggal di dalam, melekat pada pokok anggur supaya kita berbuah banyak, sebab tidak ada ranting yang dapat berbuah dari dirinya sendiri. Yang keempat dikatakan dalam ayat 7 bahwa kita akan menerima yang baik jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Menerima apa yang baik dari Tuhan apabila kita sudah satu frekuensi, satu denyutan jantung, selaras, sehati, sepikiran dengan Tuhan, dan memiliki kehendak yang sama dengan Tuhan. Kita melekat sungguh-sungguh dengan Tuhan, memiliki denyutan, perasaan, pikiran yang sama. Sebab dikatakan dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya kita melekat manunggal dengan Tuhan. Maka dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, karena yang kamu kehendaki pasti sama dengan kehendak Tuhan. Dan dikatakan apa? Kamu akan menerimanya. Kita akan menerima apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ayat yang ke-8 dari poin kelima ini dikatakan bahwa ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita mempermuliakan Bapa kita di surga, sebab kita berbuah banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa setiap jemaat dan orang percaya yang mendengar pada pagi hari ini, biarlah kehidupan mereka tetap tinggal di dalam Tuhan dan mereka akan berbuah banyak. Apa yang dikerjakan tanganmu hari ini, apa yang akan menjadi rencanamu hari ini, dan apa yang menjadi pergumulanmu hari ini, bawa ke hadapan Tuhan dan milikilah kerinduan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, maka engkau akan berbuah banyak sebab Tuhan yang mengatakannya. Dan terimalah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.